Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang mendapatkan materi kalkulus di tingkat 1 atau PPKU. Ya, kali ini Kak Ir lanjutkan dengan soal maksimum minimum global dan bilangan kritis untuk fungsi stepwise function ya, fungsi yang terpecah menjadi lebih dari satu kemungkinan. Misalnya di sini contoh yang di depan ini ada dua kemungkinan. Ya, itu menentukannya jelas berbeda dengan fungsi yang hanya satu kemungkinan saja. Nah, masih dalam selang tertutup yaitu pada selang 0,3 ya, fungsi di atas. Maka dengan cara yang sama kita tentukan terlebih dahulu bilangan kritisnya. Bilangan kritis seperti sebelumnya ada tiga macam ya, ada tiga. Yang pertama adalah ujung selang ya. Ujung selang ini seperti sebelumnya dengan sangat mudah. Adik-adik lihat selangnya 0,3 itu berarti dari 0 sampai 3 berarti ujung selangnya ada 2, ujung kirinya 0, ujung kanannya 3. Ya, sangat mudah. Yang kedua, ya, yang kedua seperti sebelumnya titik stasioner. Nah, titik stasioner ini diperoleh dari mana? Dari turunan pertama sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Nah, karena fungsinya ada dua, maka kita turunkan satu persatu adik-adik. Jadi efek pertama itu X kuadrat min 2X. X-nya kurang dari sama dengan 2. Ya. Nah, dari hasil ini kita turunkan terlebih dahulu. F aksen X sama dengan 0. Ya, F aksen sama dengan 0 berarti turunannya 2X min 2 sama dengan 0. Nanti akan dapatkan X sama dengan 1. Nah, ini yang perlu adik-adik hati-hati untuk jenis fungsi yang seperti ini. Karena nilai X ini dia harus lolos seleksi dari selang yang ditentukan. Yang pertama dia harus lolos seleksi dengan di selang 0,3. Jadi dia harus dicek dulu. Masuk nggak di sini 0,3? Kalau masuk, lanjutkan seleksi kedua. Dan X sama dengan 1 masuk di antara 0 sampai 3. Dia jelas masuk karena 1 berada di antara 0 sampai 3. Yang kedua, seleksi kedua adalah seleksi fungsinya. Masuk nggak dia X kurang dari 2? Dan ternyata X sama dengan 1 lolos dua-duanya. Berada di selang 0,3 iya. Di X kurang dari sama dengan 2 juga iya. Maka X sama dengan 1 ini masuk sebagai titik stasioner. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua, fx-nya X kuadrat plus 4X min 16 untuk X lebih dari 2. Jadi X lebih dari 2 ini harus kita cantumkan karena itu definisi untuk fungsi yang bersangkutan. Kita cari turunan pertamanya dengan cara tadi kita turunkan 2X plus 4 sama dengan 0. Kita akan dapatkan 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 2. Nah, X sama dengan min 2 ini juga kita seleksi. Masuk gak? Dia di selang 0,3. Dan ternyata min 2 udah gagal masuk di selang 0,3. Maka min 2 jelas bukan. Ya, kalau seandainya masuk kita cek yang kedua. Masuk nggak X lebih dari 2? Ternyata gagal juga lebih dari 2. Seandainya salah satu gagal. Misalnya 0,3 masuk. Tapi lebih dari 2 bukan. Berarti X sama dengan min 2 jelas juga bukan dianggap sebagai titik stasioner. Ya, itu jenis yang kedua. Bilangan stasioner yang kedua. Oke, ini Kevin hapus dulu ya. Yang atasnya. Ya, ujung selang ini. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa bilangan kritis yang ketiga? Yang ketiga adalah titik singular ya. Apa definisi titik singular? Seperti di soal sebelumnya, titik singular itu adalah yang F aksen X-nya tidak ada. F aksen X-nya tidak ada atau tidak terdefinisi atau tidak terturunkan. Efeknya tidak terturunkan, tidak ada. Nah, untuk fungsi stepwise, karena fungsinya ada dua, cara ngeceknya adalah di batas selangnya ini adik-adik. Yang adik-adik curiga itu di batas selang ini. Yaitu di X sama dengan 2-nya. Jadi kita periksanya di X sama 2. Dan bagaimana cara meriksanya? Adik-adik cukup cari F aksen X-nya, turunan pertamanya ini. Turunkan masing-masing. Turunan yang atas tadi 2X min 2. Kemudian turunan yang bawah itu 2X plus 4. Nah ini tadi, ini untuk X kurang dari sama dengan 2. Yang ini untuk X lebih dari 2.
Ya. Dan bagaimana ngecek titik singularnya itu, yaitu dengan cara memasukkan X sama dengan 2. Nah, saat X sama dengan 2 ini, turunan pertamanya itu ada 2 adik-adik. Ada turunan kanan itu terjadi saat X lebih dari 2, berarti yang ini turunan kanan ini adalah 2 plus, ya, lebih dari 2. Nah, adik masukkan ke fungsi yang ini, 2X plus 4. Jadi F aksen 2 ya, F aksen 2. Ya, nilai dari F aksen 2-nya, turunan kanan dari 2 itu berarti 2 dikali 2 ditambah 4. Jadi sama dengan 8. Kemudian turunan kirinya juga cari, yaitu 2 min. 2 min itu ada yang di atas nih, fungsi atas, kurang dari 2. 2 min kita masukkan ke fungsi yang atas ini, 2 kali 2 dikurang 2. Jadi sama dengan 4 kurang 2, 2. Nah, karena turunan turunan kanannya tidak sama dengan turunan kirinya. Jadi ada nanti alasannya gini. Karena F aksen plus 2 tidak sama dengan F aksen min 2, berarti Fx itu ya F aksen X itu tidak terturunkan, atau Fx tidak terturunkan di X sama dengan 2. Fx tidak terturunkan di X sama dengan 2. Atau boleh ditulis gini, F aksen 2 tidak ada. Karena turunan kanannya tidak sama dengan turunan kiri. Nah, karena F aksen 2 tidak ada, itu berarti X sama dengan 2 itu titik singular. Karena F aksen 2-nya tidak ada. Karena definisi singular itu F aksen X-nya tidak ada. Berarti tepat X sama dengan 2 adalah titik singular. Nah, dengan demikian bilangan kritis yang kita peroleh itu ada 4. Yang dari ujung selang tadi 0 sama 3. Kemudian dari titik stasioner tadi, kalau ada diulang tuh nanti akan dapatkan X-nya sama dengan 1 tadi. Kemudian dari titik singular dapat X sama dengan 2. Nah, jadi bilangan kritisnya itu ada 4 ini, 0, 3, 1, dan 2. Nah, jika bilangan kritisnya sudah diketahui, maka adik-adik bisa lanjutkan untuk menentukan maksimum dan minimum global. Bagaimana cara mencari maksimum global? Seperti soal sebelumnya, adik-adik tinggal mendaftarkan nilai Y untuk keempat bilangan kritis tersebut dengan cara mendaftarkannya di tabel. Jadi kita buat tabel. Ya, nilai X-nya kita cantumkan tadi 0, kemudian 3, 1 dan 2, atau diurutkan 0, 1, 2, 3 boleh ya. Kita masukkan Y-nya ini ke Fx ya. Y sama dengan Fx. 0 itu masukkan ke Fx, dan 0 itu adanya di fungsi yang atas yang X kurang dari 2. Karena 0 itu kurang dari 2, berarti masukkan ke fungsi yang ini. Jadi 0 kuadrat dikurang 2 kali 0. Jadi sama dengan 0. Kemudian 3. Sekarang X sama 3 masuk yang bawah. Yang bawah berarti masukkannya ke fungsi yang bawah. Ya, ke fungsi yang bawah itu berarti 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat, maaf. Ya. Ini 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurang 16. Berarti 9 ditambah 12 dikurang 16. Ya, ini sama dengan 5 ya. Kemudian 1 itu di atas yang X kurang dari 2, itu X sama dengan 1. Berarti masuknya ke atas 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. Jadi sama dengan min 1. Kemudian yang terakhir X sama dengan 2, tepat 2. Tepat 2 itu ada di atas karena X kurang dari sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 itu ada di atas. Berarti 2 masukin ke atas. 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 sama dengan 0. Nah, dari hasil Y ini maka bisa kita simpulkan maks globalnya itu yang Y terbesar. Y terbesar dari daftar itu adalah Y sama dengan 5. Maka maks globalnya Y sama 5. Min global adalah Y terkecil. Ya, Y terkecil itu
yaitu Y sama dengan min 1. Ya, Y sama dengan min 1. Itulah maksimum dan minimum globalnya. Sangat mudah adik-adik. Diulang terus fungsi stepwise dengan tema bilangan kritis dan maksimum global ini. Ya, ini adalah materi yang cukup sulit ya bagi anak mahasiswa untuk memahami. Semoga video yang tutorial yang Kak Ir bagikan ini sangat membantu adik-adik untuk memahami soal ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video Kak Ir. Ikuti terus di channel kebanggaan kita, Les Kak Irfan. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.